Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita. Kajian kitab Shollu Alaih halaman 14 itu ada bab baru. Nah, itu dulu saya ngajinya tanggal 7 Februari 95. Itu nggih Ramadan. Berarti 95 Ramadan ini Februari. Nah, saat ini Maret. Oh, perputaran gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ahadisu, beberapa hadis allati warada fiha, yang memuat, hadis yang turun, waroda yang ada, yang tersebut fiha di dalam hadis tersebut, al-hissu, hal-hal yang mendorong ala sholati, kepada membaca sholawat alaihi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaumal jum'ati, di dalam hari Jumat, wa lailataha, dan malam Jumat. Wa bayanu hikmati dzalika, dan menerangkan tentang hikmah-hikmah bersolawat di hari Jumat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iksiru, perbanyaklah alayya minas sholati, membaca sholawat kepadaku, fi yaumil jum'ati, di hari Jumat, wa lailatil jum'ati, dan malam Jumat. Faman shalla alayya, barang siapa yang bersolawat kepadaku sholatan, satu sholawat, sallallahu alaihi asyran, maka Allah akan menganugerahkan rahmat baginya 10. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iksiru, perbanyaklah minas sholati, membaca sholawat alayya, kepadaku, yaumal jum'ati, di hari Jumat. Fa innahu, karena sesungguhnya bersolawat di hari Jumat itu, atani. Fa innahu, karena sesungguhnya atani, telah datang kepadaku Jibril, malaikat Jibril, anifan, barusan saja, an rabbihi, yang diperintah oleh Allah, dari Allah azza wa jalla. Faqala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma'alal ardi, tidaklah di atas bumi itu, min muslimin, yang bersolawat, dari muslim, tidaklah di atas bumi kalau ada seorang muslim, yusolli, yang bersolawat alaika, kepadamu Muhammad, marrotan wahidatan, sekali, illa sholaitu, kecuali aku Allah, ana, ya Allah, wa malaikati, dan malaikatku, alaihi, bersalawat kepadanya, asron, atau memberikan anugerah kalau dari Allah, kepada malaikat memintakan ampun kepada Allah untuk yang bersolawat 10 kali. Kemarin sudah dijelaskan panjang lebar bahwasanya kalau memang itu tumus atau terkabul benar, satu kali sholawat atau rahmatnya Allah itu kan mencukupi seluruh hidup kita. Nah, enak lah. Bahkan salah satunya juga kemarin itu, barang siapa yang mendapatkan rahmat dari Allah dari balasan sholawat itu mencukupi kesusahan atau kesempitan di seumur hidup, di seluruhnya. Artinya yang penting kowe sing akeh-akeh baca sholawat. Mbah saya niku kalau saya mau berangkat kemana-mana itu sing akeh maca sholawat. Itu saja seneng. Orang macam-macam. Karena ya itu semua. Sholawat niku rahmat, arupi rahmat dari Allah, itu bisa kita suwun dengan bentuk apapun, tentu yang dibenarkan. Tapi yang terideal juga kemarin dijelaskan bahwa kalau kita bersolawatlah karena memang itu perintah Allah dan juga karena mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waqala Sallallahu Alaihi Wasallam, berikutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aksiru, perbanyaklah minas sholati, membaca sholawat alaiya kepadaku, yaumul jum'ati, di hari Jumat. Fa'inahu, karena sesungguhnya yaumul Jumat itu adalah yaumun, hari masyhudun, yang disaksikan,
Tashaduhul malaikatu, yang malaikat itu menyaksikan hari Jumat. Wa inna ahadan, dan sesungguhnya salah seorang, lam yusolliya, tidak bersolawat alayya kepadaku, illa uridot, kecuali diperlihatkan alayya kepadaku sholatuhu, sholawatnya, hatta yafruho, sehingga selesai minha, selesai hamba itu minha, dari sholawat. Dari sini, berangkat dari sini sebetulnya kalau terus itu kita hikmati, kita resapi, bisa jadi itu akan memunculkan cinta kita, rindu kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena salam kita ternyata diperlihatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Abu Darda berkata, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha, sesungguhnya Allah, Rasulullah bersabda, Innallaha, sesungguhnya Allah, harrama alal ardi, mengharamkan kepada bumi, antakula, untuk memakan ajsadal anbiya, jasadnya anbiya. Waqala sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya waqala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aksiru, perbanyaklah alayya kepadaku minas sholati, dengan membaca sholawat, yaumal jum'ati, di hari Jumat, fa inna sholata ummati, karena sesungguhnya sholawat umatku, tu'rodu, diperlihatkan alayya kepadaku, fi kulli yaumi jumu'atin, di setiap hari Jumat. Jadi Rasulullah niki dawuh bahwasannya perbanyaklah sholawat, karena sholawat itu akan diperlihatkan kepada Rasulullah tiap hari Jumat. Niki berbeda. Berbedanya apa? Sholawat kita seminggu niku nanti diperlihatkan, dikumpulkan hari Jumat. Faman, dan barang siapa kana aksarohum, yang paling banyak alayya, membaca sholawat kepadaku, paling banyak di antara umatku, sholatan kana akrobahum, barang siapa yang paling banyak membaca sholawatnya di antara umatku, karena akrobahu, maka dia itu menjadi orang yang terdekat minni, kepadaku, manzilatan, derajatnya. Barang siapa yang paling banyak membaca sholawat kepada Rasulullah di antara umat Rasulullah, maka dia paling dekat kepada Rasulullah derajatnya. Apa mboten pingin jenengan? Ini nggak pingin ya. Ya monggo saake-ake. Waqala sallallahu alaihi wasallam. Niki bahasane nggih saake-akeh terus ya sak ikhlas-ikhlase. Akeh tapi nek ikhlase kurang pripun. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min afdoli ayyamikum, dari utama-utamanya hari-hari di antara kalian itu yaumul jum'ati, yaitu hari Jumat. Fihi, di hari Jumat, khuliqa, diciptakan Adam, Nabi Adam. Wa fihi, lan di yaumul Jumat, kubido, dipegang, kubido. Fihi, wa fihi, dan di dalam hari Jumat itu an-nafkhatu, peniupan, peniup, an-nafkhatu, peniup. Wa fihi, di hari Jumat itu as-syaqqatu, kelenger. Niki bahasane niku an-nafkhatu niku kalau ditafsirkan, tapi wallahu alam dulu nggih. Ini ditafsirkan nafkhatu itu peniupan ruh. Penciptaan wadaknya dimulai hari Jumat, peniupan ruhnya di hari Jumat, dan kelenger niku pingsan. Mengapa kok pingsan? Itu bisa jadi karena terjadinya kekagetan masuknya ruh di dalam jasad itu. Jadi kelenger. Sebagaimana kelengernya orang kalau ditarik ruhnya dari jasad. Jadi ada kisah seperti ini, Pak. Ruh itu bisa dilihat oleh tapi mbuh ya iki tenanan mbuh ora. Karena ruh itu bisa dilihat oleh orang-orang tertentu, tapi bentuknya itu sesuai dengan kualitas keimanannya. Jasad itu sebetulnya tidak bisa
memuat ruh, karena ruh itu lebih besar. Ya, tapi wallahu alam kan nggak bisa kita bayangkan fisiknya. Ada, saya pernah dengar riwayat seperti itu, tapi wallahu alam. Makanya setiap ruh itu mau keluar itu pasti sulit karena sebetulnya dia adalah lebih besar. Besar dari kapasitas yang seharusnya bisa diterima oleh jasad. Maka kalau keluar juga begitu sulit. Masuk sulit, keluar juga sulit. Ya, tapi wallahu alam niku kula mboten semerap dasare masalah kalau ini. Karena memang betul-betul di dalam Al-Qur'an yang namanya informasi tentang ruh itu adalah sedikit sekali. Kalau saya menafsiri lebih lanjut tentang kisah itu, ruh itu bisa dilihat sesuai dengan imannya masing-masing. Niku yang dilihat niku bukan ruh oleh orang-orang mukasafah itu. Nah, kok malah nyalahke orang mukasafah lah repot toh aku ya. Ada kemungkinan itu yang dilihat itu adalah jiwa imannya itu loh, Pak. Baca kalau Pak Du itu sering cahaya iman gitu atau ya cahaya iman kalau saya nyebut bukan ruh, bukan nur Muhammadiyah maupun nurullah, cahaya keimanan. Karena cahaya keimanan itu sebetulnya menjadi isi dari ruh itu. Jadi saat cahaya iman yang kemudian dilihat oleh ahli mukasafah ini, kemudian nyebutnya ruh. Bukan ruh itu kalau menurut saya. Karena memang ruh ya betul-betul tidak terlihat. Isinya itu yang diidentifikasi oleh para ahli mukasafah itu. Oh, nek gede gitu berarti imane gede. Ya memang niku Pak. Kalau bertemu orang-orang ahli mukasafah niku nggih, kita niku kadang-kadang kan lebih takut diketahui orang. Ahli mukasafah kan orang toh. Kita itu kadang-kadang lebih takut diketahui orang jeroan kita itu. Padahal Allah itu tiap saat setiap waktu mengetahui kita. Gitu. Nah itu pelajaran menurut saya. Kalau kita takut ahli mukasafah itu tahu apa-apa yang kita kerjakan, harusnya kita lebih takut kepada Allah. Itu pelajarannya selama ini saya ambil. Fa'aksiru maka perbanyaklah alayya minas sholati dari membaca sholawat fihi di dalam hari Jumat. Fa inna sholatakum karena sesungguhnya sholawat kalian itu ma'rudatun diperlihatkan alayya kepadaku. Kalau para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa tu'radu sholatuna? Bagaimana ditampakkan sholawat kami alaika kepadamu? Wakot aromta dan sungguh sudah busuk ai bifat kata ini au bidomil hamzah. Bidomil hamzah berarti uroi uromta atau fakasri ro dengan kasroh yakni balaita sudah busuk. Pakola maka menjawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha sesungguhnya Allah Azza wa Jalla harrama alal ardi mengharamkan kepada bumi antakula agar bumi itu memakan ajsadal anbiya jasadnya para anbiya. Waqala Shallallahu Alaihi Wasallam berikutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aksiru perbanyaklah alayya kepadaku minas sholati membaca sholawat yaumul jum'ah di hari Jumat wa lailatal Jumat dan dan siangnya Jumat. Faman fa'ala dzalika barang siapa mengerjakan membaca sholawat malam Jumat maupun hari Jumat kuntu lahu syahidan maka saya baginya itu adalah orang yang bersaksi wasafian dan mensyafaati yaumal kiamati di hari kiamat. Ini dasarnya bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan syafaat kepada orang-orang umat-umatnya terutama yang membaca sholawat. Mungkin sudah pernah saya jelaskan bahwasannya manusia mukmin itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah yang dzalimun linafsi, yang kedua muktasid, yang ketiga sabiqul khairat. Yang
Sabiqul khairat itu masuk surga tanpa hisab. Yang muktasid di hisab. Yang dolimul nafsi itu yang sangat membutuhkan syafaat Rasulullah. Itu ada di kitab tafsir Ibnu Katsir kalau tidak salah. Penjelasan itu atas ayat di ayat An-Nahl nih kalau salah. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aksiru, perbanyaklah as-sholata, membaca sholawat ala nabiyyikum, kepada nabi kalian. Nabi kalian fil lailati, di dalam malam, al-gharra, ikan mencorong, wal yaumil azhari, dan di hari yang al-azhar ini dimaknai juga mencorong. Jadi kalau dibandingkan itu ngeten iki. Hari-hari itu yang paling terang itu adalah hari Jumat. Berarti hari-hari kan beda tuh, Pak. Nek wong Jawa sing ngomong kok dalane. Ini menunjukkan bahwa hari-hari itu juga berbeda-beda gitu. Tapi memang kalau yang bilang orang Jawa gitu kan, oh kelene, tapi ini kok ora gitu loh. Menurut orang-orang yang mengetahui berdasarkan rasa yang mereka punyai, tiap hari niku berbeda. Bahkan tiap jam niku berbeda. Yang paling bagus itu, ini dalam konteks bagusnya waktu nih, tiap hari niku bagusnya waktu itu ya pas adzan lalu kemudian sholat. Jadi antara adzan dengan kebutuhan rohani kita, ngecasnya itu ya paling maksimal pada awal waktu sholat. Mengapa kita itu mengenal ada di dalam kitab Ta'limun Muta'alim itu dijelaskan bahwasanya kalau kita itu memulai sesuatu, mulailah hari Minggu maupun hari Rabu. Ya itu rahasianya wallahu alam, tapi nggak berdasarkan hal-hal seperti ini. Artinya hari Rabu maupun hari Minggu itu baik untuk memulai sesuatu. Nah, kalau jenengan itu memulai perjalanan jauh terutama sebagai musafir, jangan dilakukan malam Jumat gini sampai Jumatan. Nggak bagus. Bagusnya itu adalah memulainya setelah habis Jumatan. Kan ada perintah toh, bertebaranlah kalian di muka bumi. Sing sering pulang kampung terutama. Ini kepeksa buat nopo-nopo. Buatan dibiasakan. Jangan nanti kalau nikah juga begitu. Jangan akad maupun resepsi saat durungi Jumatan kalau memang dilaksanakan hari. Lah wong musafir gak oleh kok pemane iki sing setahun sepi sekali itu. Ini tenanan loh aku bilang. Ya, kalau perlu ya setelah Jumatan aja. Paling enggak kalau memang itu akadnya adalah sebelum Jumatan gitu. Ya resepsinya itu. Tapi itu kan orang sampai bilang itu kan hari pendek. Terus jadi kemerungsung semuanya. Maqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, man shalla alayya yaumal jumu'ati mi'ata marratin, barang siapa yang membaca bersolawat kepadaku di hari Jumat 100 kali. Pasnya niku kan begini, barang siapa yang membaca solawat itu adalah berdoa kepada Allah untuk Nabi Muhammad. Hufirat, maka diampuni lahu untuknya khoti'atu samani nasanatan, kesalahan sepanjang 80 tahun. Oke, berarti kalau dihubungkan secara rasional itu ngeten. Orang yang banyak membaca sholawat, kalau dihubungkan secara logis dengan hadis ini, orang yang rajin membaca sholawat 100 kali di hari Jumat, itu ngamal-ngamal taat lebih mudah. Bukan karena sudah membaca sholawat di hari Jumat 100 kali, kemudian wah
nggak awe dosa. Enggak, logisnya itu seseorang yang istiqomah membaca sholawat 100 kali di hari Jumat itu, maka dia akan taat kepada Allah itu lebih mudah. Sebagaimana logisnya saya menjelaskan kemarin. Kemarin kapan ya? Kalau orang itu banyak makan haram, ya maka akan sulit gitu loh untuk taat. Ini logisnya, karena dagingnya ini nanti lebih berhak untuk dimakan neraka kan. Terus terjadi dialog kalau dilanjutkan. Memangnya neraka itu makan jasad, surga itu ada jasadnya, gitu kan selanjutnya. Niku pendapatnya macam-macam, dan diantaranya salah satu pendapat yang diungkap oleh ulama, ya sak jasad. Jadi jasad sampean itu nanti dijadikan di umur sekitar umur-umur yang kata Rasulullah masih muda itu. Kan ada nenek-nenek itu loh yang terkenal kisah itu, nenek-nenek sampai nangis. Itu ceritanya. Makanya seringkali kita itu walaupun sudah berumur 40 tahun, 50 tahun, itu rasanya kan cenderung sampai ke 35. Tanya orang-orang itu, yang tua-tua itu, jangan tanya bapak sampai. Saya itu sering ngobrol dengan orang tua karena biasanya kalau saya memulai itu langsung menohok. menohok langsung dia itu mau cerita. Di antaranya ini teknik komunikasi sama orang tua-tua. Pak, terus sih orang-orang itu, kata orang-orang itu, nek wis duwe cucu, kalau sudah punya cucu, itu apa benar kita lebih sayang ke cucu daripada anak? Pas waktu kecilnya anak dan kecilnya cucu itu. Oh iya mas, ini kok bener itu. Tapi ada yang mencoba rasional. Iya, sekarang itu nek wis tuwa duwe cucu, kesibukannya nggak banyak. Iya kan? Kesibukannya nggak banyak. Tapi dulu itu pas punya anak, wah itu kan awal punya anak, kebutuhan si akeh, sing dipikir akeh kan gitu. Itu yang mencoba rasional. Nah, di antara itu teknik komunikasi saya. Biasanya ceritanya udah seneng kae, ceritanya akeh lah. Di antaranya termasuk kita bisa menanyakan jadi perasaan jenengan itu umur pinten ya, Pak? Perasaan ini. Biasanya ya, iya umur saya memang 50 tahun gitu. Tapi rasanya itu nek gak dielingke umure 50 tahun itu ya sik 35-an, bahkan mungkin 30 itu terus. Itu kan ya dewasa awal, kan remaja lagi. Nek wis selawe mendur iku dewasa awal, remaja terus ya. Maqala sallallahu alaihi wasallam Rasulullah dawuh. Man shalla alayya fi yaumil jumu'ati alfa marrah. Tadi 100 ya. 100. Kalau ini barang siapa yang bersolawat kepadaku di hari Jumat itu 1000 kali, lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannah, maka dia tidak akan mati kecuali tidak akan mati sehingga diperlihatkan kedudukannya di surga. Nah, kalau membaca sholawat Al-Fatih itu kan 313 ya, yang biasanya dulu-dulu kita lakukan ini. Biasanya mau coy kan ya 100 wae 213 lanjutke dhewe-dhewe karena dibarengke terus ya suwi. Tetapi memang bagi orang-orang yang sudah seneng sholawatan itu duduk untuk membaca sampai 100, 300, bahkan mungkin 1000 itu kuat. Iya, tetap ono kesemutane. Ngadeg. Faqala sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya yaumal jumu'ati. Barang siapa yang bersolawat kepadaku di hari Jumat kanat lahu syafa'atan yaumal qiyamah. Maka dia akan mendapatkan syafaat dariku di hari kiamat. Halaman 15. Waqala sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh. Man shalla alayya yaumal jumu'ati samanina marrotan. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 80 marrotan kali.
Hufirat maka diampuni lahu untuknya dunubu samanina aman. Diampuni 80 dosa, 80 tahun, dosanya 80. Faqila maka ditanyakan lahu kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifas sholatu alaika, bagaimana caranya bersolawat kepadamu? Qala menjawab, qala takul, menjawab Rasulullah, takulu, kalian berucap, Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa tak wa tak wa takudu wa takudu wahidatan. Mengucaplah Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyil salah. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa taqutu wahidatan saklungguhan. Nggih. Sing sopan gitu tetap duduk punya wudu gitu kan. Khusyuk terus bersolawat. Walaupun para ulama mengajarkan kepada kita ya sanggon-gon lah terserah, kecuali di kamar mandi kan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, man shalla sholatal asri, barang siapa yang bersolawat kepadaku sesudah sholat asar min yaumil Jumat di hari Jumat. Faqala qabla berkata, ada seseorang berkata qabla an yakuma min makomihi, sebelum membaca sholawatnya sesudah sholat asar itu, sebelum dia berdiri dari tempat sholatnya. Membacanya Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima samanina marrah hufirat lahu dunubu samanina aman wa kutiba lahu ibadatu samanina sanatan. Barang siapa yang membaca sholawat sebelum berdiri dari tempatnya sholat asar di hari Jumat, kalimatnya Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima samanina marratan 80 kali hufirat maka diampuni lahu untuknya dunubu samanina 80 dosa aman tahun, 80 tahun dosa. Wa kutiba lahu ibadatu samanina sanatan, dan dicatat untuknya ibadah selama 80 tahun. Mirip-mirip dengan atas tadi. Maqala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innalillahi malaikatan, sesungguhnya Allah mempunyai malaikat khuliqu yang diciptakan minan nuri dari cahaya, la yahbituna yang tidak turun illa lailatal Jumat kecuali di malam Jumat, wa yaumal Jumat dan hari Jumat, bi aidihim di tangan para malaikat itu aklamun pena min dahabin dari emas, wa tisu dan kertas min nurin dari cahaya, layak tubuna yang tidak dicatatkan, tidak ditulis illa sholata kecuali sholawat ala nabi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Hafidz As-Sakhawi berkata, qala imamuna dawuh imam kita, imam kami As-Syafi'i, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, uhibbu kasrata sholat, saya senang memperbanyak sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli halin, di setiap keadaan. Wa ana, dan sesungguhnya saya fi lailatul Jumat, di hari Jumat, di malam Jumat, wa yaumiha dan hari Jumat, asyad istihbaban lebih senang lagi. Jadi saya itu, Imam Syafi'i berkata, saya senang bersalawat di setiap keadaan. Senang saya itu bertambah menjadi sangat senang pada waktu hari Jumat untuk bersolawat itu. Waqala Ibnu Hajar fi kitabihi Az-Dzurrul Mansur. Ibnu Hajar di dalam kitabnya Az-Dzurrul Mansur, beliau berpendapat an ba'dihim, dari sebagian ulama, annal istighola, sesungguhnya sibuk dia dengan membaca sholawat yaumal Jum'ati
yaumal jumu'ati di hari Jumat wa lailataha dan malam Jumat itu a'dhamu ajron ganjarannya sangat besar minal istigholi dari istighol bitilawatil Quran daripada membaca Al-Quran. Baru dengar ya? Ma'ada suratul kahfi. Ma'ada kecuali surat kahfi. Dinasul hadis karena adanya hadis bahwa membaca surat kahfi di dalam malam Jumat, di saat malam Jumat itu adalah bagus. Ala qiraatiha lailatal jum'ati wa yaumiha. Karena ada hadis tentang membaca surat kahfi di malam Jumat maupun hari Jumat. Qala as-Syaikh rahimahullahu wa huwa hujjatun fin naqli. Qala as-Syaikh Ibnu Hajar rahimahullah wa huwa utawi Syekh iku hujjatun menjadikan hujjah fin naqli di nakalnya, hujjah nakal. Wala allahu akhadahu dan semongso Syekh itu mengambil siapa Syekh min kasratir riwayat dari banyak riwayat anhu sakin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hissihi untuk mendorong ala kasrati sholati untuk memperbanyak sholawat alaihi kepada Nabi. Fi hissihi di dalam motivasinya dari Nabi ala kasrati sholat untuk memperbanyak sholawat alaihi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatul Jumat di hari malam Jumat wa yaumiha dan hari Jumat itu. Jadi pendapat ini tadi bahwasannya sibuk membaca sholawat di malam Jumat maupun hari Jumat itu lebih baik daripada tilawatil Quran. Kecuali surat kahfi karena adanya hadis tentang Rasulullah mendorong membaca surat kahfi di hari Jumat dan malam Jumat. Dan ini itu dijadikan dasar oleh seorang Syekh Ibnu Hajar mengambil kesimpulan seperti itu. Padahal beliau itu sudah banyak mempunyai rujukan-rujukan riwayat. Artinya ini tenanan loh. Ya ono dasare loh gitu. Wafil mawahib. Berikutnya wafil mawahib di dalam kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah lil Allama Al-Qastolani manasuhu utawi ada pendapat nasuhu yang dinaskan Pak Inkulta kalau kalian berkata mal hikmah fi khususiyatil iksari minas sholat. Kalau engkau bertanya apa hikmah mengkhususkan dengan memperbanyak membaca sholawat alaihi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaumal Jum'ati malam Jumat walailataha dan malam Jumat. Ajaba maka menjawablah Ibnul Qayyum inna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sayyidul anam. Sesungguhnya Rasulullah itu adalah orang terbaiknya makhluk terbaik. Wa yaumal Jumu'ati dan hari Jumat itu sayyidul ayam adalah hari terbaiknya di antara hari. Fali sholati alaihi fihi maziyatun dan bersolawat kepada Nabi di hari Jumat fihi maziyatun itu ada keistimewaan. Laisat kan tidak ada di ghairihi di selain hari Jumat ma'a hikmatil ikhra beserta hikmah yang lain. Maksudnya hikmah hari Jumat itu mempunyai keistimewaan yang tidak dimiliki oleh hari yang lain. Wahia anna kulla khairin nalathu ummatuhu fid dunya wal akhirah. Yaitu hikmah itu sesungguhnya setiap kebaikan yang diperoleh umat Nabi Muhammad fid dunya wal akhirah. Jadi kebaikan dari umat ini adalah membaca sholawat di hari Jumat.
Jumat. Kebaikan itu kebaikan dunia dan akhirat. Fa inna ma nalatuhu. Sesungguhnya umat itu memperoleh kebaikan ala yadihi sallallahu alaihi wasallam dari tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fajama'a mongko ngumpulaken sapa Allahu li fajama'a Allahu Allah mengumpulkan di umatihi kepada umatnya Kanjeng Nabi bihi beserta Nabi baina khairayid dunya wal akhirah di antara dua kebaikan yaitu kebaikan di dunia dan akhirat. Wa a'dhamu karomatin dan sebagus-bagusnya karomah itu taksulu bisa dihasilkan lahum untuk umat Nabi yaitu yaumal jumu'ati di hari Jumat. Sebesar-besarnya kemuliaan yang bisa diperoleh umat Nabi Muhammad itu adalah di hari Jumat. Ini ada alasannya fa inna fihi karena sesungguhnya dari Jumat itu fa'asahum Allah menempatkan umat itu ila manazilihim kepada tempat manazil di surga gitu. Wa kusurihim dan di menara-menaranya umat fil jannah di surga. Bahwa dan yaumul Jumat itu adalah yaumul mazid lahum, hari tambahan untuk para umat Nabi Muhammad. Idza dakhalu al-jannata, tatkala masuk umat itu ke jannah. Bahwa aidun, hari Jumat itu adalah aid, hari raya lahum untuk umat di dunia. Wa yaumun fihi yang fa'uhumullahu ta'ala, dan di hari Jumat itu pula Allah memberikan manfaat bitolabatihim sebab penyuwunnya atau doa-doa umat hawa ijihim dan kebutuhan-kebutuhan umat wala yuraddu sa'ilihim dan tidak ditolak doa-doa umat. Saya sudah pernah bercerita tapi saya ulang biar serius. Bahwa hari Jumat niku kalau di Jawa itu kan akhirnya ada 5 toh. Jumat Legi, Kliwon, Pon, Pahing. Nah, Jumat Legi itu kalau dihubungkan dengan ini, yang jenengan bisa untuk meminta pencerahan. Bahasanya itu meminta tambahan pencerahan tentang ilmu, tentang mengenal Allah. Nek malam Jumat Kliwon itu jenengan minta kebutuhan berkaitan dengan jabatan. Nek malam Jumat Pon jenengan bisa nyuwun terkait dengan harta benda Raja Kaya. Itu caranya adalah ditarik mulai malam Rebo, malam Kamis, malam Jumat, jadi 3 hari. Bagaimana caranya? Sholat hajat, habis itu baca sholawat yang banyak. Monggo. Tapi wis tau nglakoni urung to. Sholat. Wah, sing paling apik iku ya ben mengi wis sholat hajat. Terus maca sholawat itu. Kabeh ya wis ngerti, tapi ya gak gampang to. Makane kan coba kan digawe rumus sing saya itu pernah punya teman mencoba melakukan itu. Ya memang antene orang jodohnya Pak. Orang jodohnya mendapatkan solusi. Oh nyatanya malam Jumatnya keturunan 14. Wahada kulluhu innama arafuhu. Wahada dan ini semuanya kulluhu semuanya innama arafu
sesungguhnya pada mengerti umat hu ing ada wahada tentang ini tadi kebaikan al-mazid dan seterusnya. Jadi kalau disebut al-mazid niku pahala tambahan, kenikmatan tambahan di surga. Niku nopo kenikmatan tambahan? Para ulama berpendapat al-mazid itu adalah bertemu Allah di surga nanti. Bertemu. Kan ada orang-orang yang masuk surga tapi tidak ditemui Allah. Al-mazid. Itu begitu. Biasanya kalau kita doa Pak Tarsun dungo yang diperoleh dari tarekat itu ada kata-kata al-mazid. Allahumma ja'al saya ini masuk mulai tak kalau langsung dijujuk dungo itu kok angel gitu, masuk mulai awal tak lek menek kabeh. Ya intinya gitu. Waja'alna majidan. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin Allahumma arjulna iman nabiyyin wa malaikatin muqarrabin Allahumma khtimu lana bi khawatimati sa'adah waja'alna minal ladzina sabaqat lahumul ziyadah. As-ziyadah itu al-masjid. Waja'al maksud al-masjid itu as-ziyadah. Maksudnya kita niku tidak buta di akhirat nanti untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan tandanya orang tidak buta saat di akhirat dalam melihat Allah itu adalah juga tidak buta di dunia. Bukan buta mata ini tapi mata batin. Paman sakaro barang siapa yang bersyukur wa hamida dan memuji mensakarohu dan barang siapa yang berterima kasih kepada Rasulullah wa hamidahu dan memuji Rasulullah wa adaul qalil min haqi dan melaksanakan hak-hak Rasulullah yang sedikit. Iku ayuk siru hendaknya memperbanyak alaihi minas sholat dengan membaca sholat fi hadal yaum walailatihi dan malam Jumatnya. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya kalau kalian itu berterima kasih kepada Rasulullah dan memuji Rasulullah walaupun itu adalah hal yang sedikit. Kita itu tidak bisa berterima kasih kepada Rasulullah dengan sebanding gitu. Maksudnya sebanding apa yang dikasihkan Rasulullah kepada kita. Maka perbanyaklah membaca sholawat. Banyak membaca sholawat itu pun hitungannya masih sedikit untuk membalas kebaikan-kebaikan Rasulullah kepada umatnya, kepada kita semua. Ya, masuk gak iso ya wis gak dilakoni sisan kan gak gitu. Wa in ta'uddu dan apabila kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak bisa menghitung. Kan terus kemudian karena orang bisa dihitung ya sisan orang bisa bersyukur kan gak boleh gitu. Berikutnya al-ahaditsul lati warada fiha at-targhibu fil iksari minas shalah alaihi wa may yata'alaku bidzalika minan nukul. Jadi ada hadis-hadis yang berisi tentang kabar gembira bagi orang-orang yang memperbanyak sholawat dan dalil-dalil nakli yang berkaitan dengan hal tersebut. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu, ini hampir mirip-mirip nih. Aksiru perbanyaklah minas sholati membaca sholawat alaiya kepadaku fa inna awalama tus'aluna fil qabri anni. Karena sesungguhnya hal pertama yang ditanyakan di dalam kubur adalah tentangku.
Tapi kalau kita biasanya dengar kan man rabbuka ya. Artinya hal pertama yang ditanya di dalam kubur itu kan man rabbuka, sapa nabimu, sapa apa kitabmu, sapa kancamu nih ya. Saudaramu. Berarti ya 4 atau 5 hal yang pertama di dalam kubur gitu maksudnya. Kalau mau dijadikan satu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu tahu as-salatu bersolawat alayya kepadaku itu adalah nurun cahaya yaumal kiamat, menjadi cahaya di hari kiamat, indadul mati syurat tatkala gelapnya sirat, gelapnya jembatan. Wa aksiru dan perbanyaklah membaca sholawat. Wa aksiru dan perbanyaklah minas sholati alaiya membaca sholawat kepadaku. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yakul, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, man sarrohu, barang siapa yang senang, man sarrohu, barang siapa yang ingin senang, yalko bertemu Allah bertemu Allah, wa huwa anhu rodin, dan Allah ridho. Barang siapa yang ingin dan senang bertemu Allah dan Allah dalam pertemuan itu ridho gitu, fal yuksir, maka perbanyaklah minas sholati alayya, dengan membaca sholawat kepada. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah dawuh, mana asurat, barang siapa yang kesulitan alaihi, menimpa orang, barang siapa yang tertimpa kesulitan, hajatuhu, terkait hajatnya, fal yuksir, maka perbanyaklah minas sholati, membaca sholawat alayya kepadaku. Fa innaha, karena sesungguhnya membaca sholawat itu taksiful humuma, menyingkap kesusahan, wal humuma, dan menyingkap keprihatinan, wal kuruba, dan menyingkap kesempitan, watuk sirul arzaqo, dan memperbanyak rezeki, wataktil hawaija, dan mendatangkan kebutuhan. Ya akhirnya kan Allahumma sholli sholatan kamilatan, kaget Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina, ya kayak gini. Ini dasarnya ya hadis, tapi memang hadis ini kan nggak terkenal, bisa jadi hadis ini adalah hadis dhaif. Tetapi para ulama itu berpendapat hadis itu kalau dhaif itu boleh diamalkan untuk keutamaan. Namanya mendorong itu ya begini Rasulullah. Jadi banyak hal ya sebetulnya kalau kita turunkan dari Al-Quran ke hadis-hadis, itu cara Rasulullah mendorong umatnya untuk mengamalkan Al-Quran itu dorongannya banyak sekali. Contoh, barang siapa yang membaca sholawat sekali akan dapat 10, itu kan mendorong untuk mengamalkan dari perintah Allah di dalam hadis. Dan ini kenyataan, sampai ada orang bilang kalau kalian itu pingin kaya, bacalah dalail. Dalailul khairat itu isinya kan sholawat. Setiap hari itu paling enggak kalau dilakoni setengah jam. Sholawat dalail. Dalailul khairat. Dalailul khairat itu dari Syekh Al-Jazuli. Sulaiman Al-Jazuli kalau nggak salah. Nah, Syekh Sulaiman Al-Jazuli itu masih cucu-cucu murid dari Syekh Abu Hasan Asy'adzili radhiyallahu anhu. Nah, memang kalau kita itu sering dibilang tentang hikmah dan fadilah, itu kadang-kadang yang menjadi dalam tanda kutip mengganggu kita. Tapi bagi orang-orang yang nuwun sewu masih butuh dorongan kan ya gitu-gitu Pak. Contoh dulu itu orang mau wirid itu karena kalau wiritan itu iso ningkatke tenaga dalam. Nah, jadi wiritan gitu. Tua-tua kan ya sadar tuh. Lama-lama kan sadar. Dan itu bisa jadi mungkin kalau tidak karena tenaga dalam itu ya tidak akan tertarik untuk kemudian wiritan akeh yang kemudian ikhlas itu. Ya intinya kita mendorong
itu dengan berbagai macam cara itu. Tapi jangan lupa untuk terus ditingkatkan kualitas itu menuju sesuai intinya. Jenengan kalau dibilangi maca Quran itu, kalau belajar maca Quran angel itu kan pahalanya malah akeh kan. Ya, tapi apa terus kudu maca Quran angel kan enggak. Lah gitu. Itu dorong gitu, dorong nek angel belajar pahalanya lebih apa kali lipat. Masa ya terus angel terus kan ora. Betulnya meningkat. Meningkat jadi enggak angel lah, pahalanya berkurang. Logikanya enggak begitu. Itu dorongan agar kita itu berangkat membaca Al-Qur'an dari sulit menjadi mudah. Nah, tapi nyatanya kan didorong lagi. Masa maca ora paham kan? Nek wis paham ora isa lakoni. Nek wis nglakoni masa ora ditafakuri kan gitu nek dilanjut. No masa wis tafakur kok ora ono kesimpulane. Nek wis duwe kesimpulan kok ora iso jadi dasar bagi peningkatan kualitas kan gitu. Harusnya kan ini ku ide ya. Nek mboten kena sing angel-angel niku nggih pun lah maca Quran niku apik. Kayak begitu. Intinya harus dimulai dan terus bergerak untuk maju. Makanya kan saya bilang kalau punya pengalaman-pengalaman apapun, pengalaman hidup maupun pengalaman spiritual itu tidak berhenti di situ, tapi ada kelanjutan. Oke, malam hari ini cukup sampai di sini dulu. Kita akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ma 'allamtani farituhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tumsinihi ya rabbal alamin. Matur nuwun dan mohon maaf apabila ada khilaf. Assalamualaikum.